Penemu awal benua Amerika adalah Laksamana Cheng Ho, bukan Christopher Columbus. Pada 71 tahun sebelum Christopher Columbus mendaratkan kakinya di benua Amerika, tepatnya pada tahun 1421. Laksamana Cheng Ho telah memimpin sebuah armada untuk melakukan pelayaran ke berbagai penjuru dunia. Dengan ukuran kapal yang mencapai 160 meter, ia memimpin sekitar 208 kapal berukuran besar, sedang, dan kecil yang diisi oleh sekitar 27.800 awak kapal. Armada besar ini dipimpin Laksamana Cheng Ho dengan dibantu oleh 3 panglimanya, Hong Bao, Zhou Men, dan Zhou Wen. Cheng Ho bersama pasukannya telah menjelajahi lautan selama 28 tahun, tahun 1405 sampai tahun 1433 Masehi. Laksamana Cheng Ho berasal dari etnis Hui, salah satu etnis minoritas di China. Cheng Ho lahir pada tahun 1371, dengan nama Ma He. Ia adalah anak kedua dari Ma Hazi dan Wen. Ia memiliki seorang saudara laki-laki dan 4 saudara perempuan. Keluarganya berasal dari Kunyang, sekarang Jining, di selatan Kunming atau barat daya Danau Dian di Provinsi Yunnan. Cheng Ho masih keturunan bangsawan Persia. Ia merupakan keturunan dari Sayyid Ajal Syams al-Din Umar, seorang berkebangsaan Persia yang memiliki posisi penting di Kekaisaran Mongol. Sayyid Ajal diangkat menjadi gubernur Provinsi Yunnan pada masa pemerintahan dinasti Yuan. Sejak kecil, Cheng Ho sudah mahir berbahasa Cina dan Arab. Ia belajar dari ayah dan kakeknya. Ia juga mempelajari geografi dunia. Pada 1381, ayahnya meninggal karena hukuman eksekusi setelah kekalahan Yuan Utara oleh pasukan dinasti Ming, yang dikirim ke Yunan untuk menahan pemberontakan orang-orang Mongol yang dipimpin oleh Basalawarmi. Saat itu, Cheng Ho berusia 11 tahun. Ia kemudian ditangkap dan dijadikan pelayan di Istana Kaisar. Ia menjadi pelayan khusus Pangeran Zudi, anak keempat Kaisar. Interaksi sosialnya dengan pangeran membuat Cheng Ho menjadi pemuda yang kuat. Ia pandai berdiplomasi serta menguasai seni pertempuran. Tidak heran, jika ia kemudian diangkat menjadi pegawai khusus pangeran. Pada saat itu, Cheng Ho diberi julukan San Bao, yang berarti 3 batu permata. Posisinya pun semakin kuat ketika Zudi menjadi kaisar pada tahun 1402. Cheng Ho adalah abdi istana pertama yang memiliki posisi tinggi dalam militer China. Cheng Ho memiliki karakter militer yang asli dengan prestasi militer yang cukup membanggakan sehingga ia dengan mudah meraih gelar Laksamana. Hal ini juga karena postur tubuhnya yang tinggi, besar, dan berwibawa. Cheng Ho pun diangkat menjadi Laksamana dan diperintahkan untuk melakukan ekspedisi. Pemerintahan dinasti Ming mensponsori 7 kali ekspedisi samudra Laksamana Cheng Ho. Sebagai muslim yang taat, sebelum memulai ekspedisi pertamanya, rombongan besar yang dipimpinnya terlebih dahulu melaksanakan salat di sebuah masjid kuno di kota Guangzhou. Ia memimpin ekspedisi ke wilayah yang saat itu dikenal dengan nama Lautan Barat. Cheng Ho memimpin kapal yang dinamai Kapal Warisan. Kapal terbesar pada abad ke-15. Panjangnya mencapai 44,4 zang atau 138 meter dan lebar 18 zang atau 56 meter. Model kapal itulah yang menjadi inspirasi penjelajah Spanyol dan Portugal serta pelayaran modern saat ini. Desainnya indah, tahan terhadap serangan badai. Ia dibuat tanpa baja, serta dilengkapi teknologi yang saat itu dianggap maju seperti kompas magnetik. Ukuran kapalnya 5 kali lipat dari kapal Vasco da Gama dan Christopher Columbus. Bahkan ilmu rekayasa saat ini masih belum bisa membuat replika kapal laut yang sebanding dengan kapal Cheng Ho. Ekspedisi pertama yang dilakukan Cheng Ho pada tahun 1405 sampai tahun 1407. Armada awalnya terdiri dari 62 kapal, termasuk kapal utama, kapal pengangkut prajurit, kapal perang Fuchuan, kapal penjaga, dan kapal pengangkut air bersih untuk pasokan. Armada ini membawa ribuan ton barang khas dari China untuk diperdagangkan dan diberikan sebagai hadiah. Tujuan utama ekspedisi pertama Cheng Ho adalah Kalicut yang dikenal sebagai pusat perdagangan terbesar di pesisir barat daya India. Pada ekspedisi kedua pada 1407, mereka kembali ke India. Namun, tampaknya Cheng Ho tidak ikut serta karena harus mengawasi perbaikan dan pemulihan sebuah kuil. Ekspedisi ketiga berlangsung dari 1409 hingga 1411. Rutenya mengikuti rute awal untuk membangun gudang dan benteng sebagai fasilitas perdagangan dan penyimpanan barang.
Saat itu, armada Cina diserang oleh Raja Ceylon, Sri Lanka, dan pasukannya. Namun, Cheng Ho berhasil mengalahkan mereka dan menangkap raja mereka yang kemudian dibawa ke Nanjing. Cheng Ho kembali dikirim untuk melakukan ekspedisi keempat pada tahun 1413 sampai tahun 1415. Kali ini mereka menuju Hormuz di Teluk Persia. Kota ini terkenal sebagai kota kaya dengan komoditas dagang yang meliputi permata dan batu mulia yang sangat dihargai oleh Kaisar China. Pada 1417, armada Cheng Ho kembali mengunjungi Teluk Persia dan pesisir timur Afrika. Kali ini tujuannya adalah untuk mengantarkan para duta besar dari berbagai negara yang telah melakukan kunjungan ke Nanjing. Pelayaran berikutnya pada tahun 1421, ekspedisi ke-6. Armada Cheng Ho mengunjungi Asia Tenggara, India, Teluk Persia, hingga Afrika. Pada tahun 1424 Kaisar Yongle meninggal dunia. Ia digantikan oleh putranya, Hongxi. Di masa pemerintahan Kaisar Hongxi, ekspedisi dihentikan. Para pembuat kapal dan pelautnya dikembalikan ke kampung halamannya masing-masing. Pada tahun 1426, Kaisar Hongxi meninggal dunia. Tahta selanjutnya diemban oleh putranya, Xuande. Sifat dan gaya kepemimpinan Kaisar Xuande lebih mirip dengan kakeknya daripada ayahnya. Sehingga, pada tahun 1430, ia memerintahkan Laksamana Cheng Ho dan armada yang dipimpinnya untuk kembali berlayar sekaligus melakukan ekspedisi terakhirnya. Tujuannya menjalin kembali hubungan China dengan Kerajaan Malaka dan Siam, Thailand. Bukan lagi untuk ekspansi, melainkan misi perdagangan, diplomatik, perdamaian, dan persahabatan. Selain berlayar, Cheng Ho juga mencatat perjalanannya dan peta navigasi yang berisi arah pelayaran, jarak di lautan, dan berbagai pelabuhan. Sebanyak 24 peta navigasi yang dibuat Cheng Ho mampu mengubah peta navigasi dunia abad ke-15. Jalur perdagangan China berubah, tidak hanya bergantung pada jalur sutera antara Beijing-Buhoro. Meskipun dokumentasi perjalanan Cheng Ho telah banyak yang dihancurkan oleh Zhu Gaozi dan Zhu Zanji yang ingin menutup akses dunia bagi Cina. Namun ternyata beberapa masih ada yang tercecer, termasuk salah satu peta perjalanan armada Cheng Ho. Sebuah peta buatan masa sebelum Columbus memulai ekspedisinya, lengkap dengan gambar benua Amerika serta sebuah peta astronomi milik Cheng Ho. Bukti-bukti kuat mengenai perjalanan Laksamana Cheng Ho ini mulai diungkapkan kepada publik pada Januari tahun 2006. Adalah Gavin Menzies, dalam bukunya 1421. The Year China Discovered America, yang mencoba mengemukakan teorinya bahwa penemu awal benua Amerika adalah Laksamana Cheng Ho. Bukan Christopher Columbus. Laksamana Cheng Ho meninggal setelah melakukan ekspedisi ketujuhnya. Tepatnya pada tahun ke-10 pemerintahan Kaisar Xuande, Cheng Ho dimakamkan di pinggiran selatan Bukit Niushu di Nanjing. Sebagai tanda penghormatan, pada 1983 dalam acara peringatan 580 tahun ekspedisi Laksamana Cheng Ho, makamnya kemudian direstorasi sesuai dengan ajaran Islam. Selain itu, terpahat sebuah kalimat berbahasa Arab di atas makam tersebut yang tertulis Allahu Akbar.